buat kakek saya atau gimana. Dulu itu sini kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung. Iya, dari para Di sini kita kembali disambut puluhan kelelawar yang membuat kita merasa ketakutan. Ada aura yang berbeda melihat kelelawar ini berterbangan di dekat kita. Karena itu, kita nggak mau berlama-lama di sini dan langsung cabut menuju spot lain. Keluar dari Goa Pamijahan, kita menuju sebuah makam tua yang merupakan makam Syekh Abdul Muhyi. Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam di Tasikmalaya. Makam Syekh Abdul Muhyi sendiri dikelilingi oleh pagar. Dan makam ini sekaligus menutup penyelusuran kita di Goa Pamijahan yang syarat dengan aura religius dan mistis. Maaf ya Jo. Jo, tapi ngomong-ngomong ya, kalau kejadian yang kayak tadi nih, jangan sekali-kali kata orang tua dulu. Tetap gue ngomongnya kata orang tua dulu, mitos bilangnya. Kalau kita nunjuk sesuatu yang kayak tadi takut atau apa, terus kita nunjuk kuburan, itu tuh nggak boleh sama telunjuk loh. Kenapa? Nggak boleh gini, tuh kuburan. Itu harus nunjuknya pakai ibu jari biasanya. Oh, oke. Kenapa tuh? Kenapa? Ya nggak tahu, itu mitos men. Katanya kalaupun sama telunjuk kayak gini harus langsung dimut gitu. Kalau misalnya kita pakai telunjuk, kenapa gitu? Kurang sopan atau apa? Terus penghuninya marah apa gimana gitu loh? Gua pernah dengar katanya kalau seandainya kita nunjuk pakai telunjuk ataupun lihat kuburan ataupun yang hal-hal yang dianggap serem, nanti bisa hilang itu jari atau jadi busuk. Masa sih? Dia nyampe ini Jal. Seriusan. Ini tuh kalau ini loh Jo, kalau di apa budaya Jawa tuh kayak kalau begini tuh kayak lebih sopan. Mari silahkan coba deh kalau lu main ke daerah-daerah Jawa kayak Jogja, Solo gitu-gitu. Makanya kalau yang di depan ada orang-orang yang jaga segala macam kayak silahkan gitu. Oke. Kayak gitu Jo. Monggo Jo, monggo dibuatkan lagi kita kopinya boleh? Nah, boleh. Nggak? Monggo Boleh, kopi. enggak, Gue masih ngambek. Ngambek kan ya deh. Nggak jadi Zah. Bagi para penjelajah alam, Curug ini sudah sangat familiar dan menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Perjuangan dan rasa lelah akan terbayar setelah tiba di lokasi. Ada 7 curug Pak. Curug apa aja bisa sebut? Mungkin yang pertama di sini ya, ini ke belakang Curug Citiis, itu petilasan Eyang Tajil Malila. Terus ada lagi sebelahnya petilasan yang Cakrabuana. Kesana lagi ada yang naik di paling atas ya, Curug yang Tamblag Menang. Sebelah bawahnya lagi ada Curug petilasan Ki Semplak Wajah. Ada lagi kesana petilasan yang Sutunggal. Ada lagi kesana yang Curug Puncung Putih. Suasananya sunyi jauh dari hingar-bingar perkotaan. Bahkan lokasi curug ini berada juga melahirkan banyak cerita berbau mistis yang sampai saat ini masih melekat di tengah masyarakat setempat. Kalau gak salah ya, buat nenek moyang yang ke belakang, buat kakek saya atau gimana, dulu itu sini kerajaan Galunggung. Kerajaan Galunggung. Iya, dari para mungkin nggak sekarang ya wali-waliullah ya, dia bertapakur di sini, jadi seperti petilasan. Banyak juga di sini yang ya sebenarnya belum kebakar semua ya di sini, mungkin yang rata-rata di sini banyak petilasan. Mereka mengakui lokasi curug ini dulunya sering dijadikan sebagai tempat bertemunya raja-raja besar dari tanah Pasundan. Para raja sengaja memilih lokasi ini karena tempatnya terpencil dan sulit untuk ditemukan. Sehingga mereka bisa membicarakan urusan kerajaan yang bersifat rahasia. Jejak para raja besar itu konon terdapat pada banyak petilasan yang ada di tengah hutan, tapi ada versi lain tentang asal-muasal keangkeran curug yang ada di bawah kaki Gunung Galunggung ini. Katanya, karena sepi dan jarang didatangi, curug ini sering dimanfaatkan oleh para dukun beranak sebagai tempat membuang bayi aborsi, buah hubungan pasangan gelap.
Terus yang bikin kita penasaran tuh, kata warga di situ, di daerah Citis itu ada banyak suara anak-anak kecil, kayak suara bayi gitu deh. Serem juga sih, sempat hampir nggak jadi itu penelusuran ke Citis tuh. Cuman teman-teman gua, aduh lah ayo kita penasaran, kita nanggung. Biar harus sampai lokasi dulu. Dan dari sejarah terang dan gelap itulah kemudian muncul banyak sekali cerita mistis dan horor di sini. Konon, warga juga beberapa pengunjung kerap mendengar suara aneh seperti suara sejumlah bayi di sekitar curug. Namun semua cerita mistis dan bahkan berbau horor itu sama sekali tidak menyurutkan minat wisatawan untuk datang ke tempat ini. Tim tanda-tandanya bahkan nekat menyisir tempat ini di malam hari. Perjalanan ke Curug Citis ini nggak gampang, karena satu, jalannya jauh, itu mungkin lebih dari 2 kilo, mungkin lebih. Itu licinnya, kita ngelewatin bebatuan kali yang bahkan nggak tahu kita bisa jatuh kapan aja di situ. Pokoknya ngelewatin untuk menuju Curug Citis ini benar-benar butuh perjuangan banget tuh. Penelusuran tim tanda-tandanya termasuk salah satu perjalanan yang cukup menegangkan. Medannya lumayan berat dengan kondisi penerangan yang nihil, dan kita bermodal alat penerangan seadanya ditambah bantuan dari lampu kamera. Selain tidak adanya penerangan, di kanan dan kiri jalan yang tampak hanya pohon-pohon tinggi yang rimbun nan lebat. Untungnya, ada jalan setapak yang disiapkan oleh pengelola untuk membantu kita mencapai curug. Sepanjang jalan, suara penghuni malam seperti jangkrik berpadu dengan gemercik air yang mengalir di kali dan selokan sepanjang jalan menuju ke curug membuat suasana semakin seram. Melewati jalan dengan kondisi seperti ini, kita benar-benar merinding. Bagi mereka yang mampu menembus dimensi astral, jalan menuju curug ini konon diawasi oleh banyak sekali sosok astral, seperti pasukan kerajaan yang mengawal kedatangan kita. Semua cerita ini tentunya membuat kita kian dihantui oleh rasa takut. Namun karena tekad kita sudah bulat, penelusuran pun dilanjutkan. Hingga kita akhirnya tiba di sebuah tempat yang menyerupai kolam. Kalau yang ini pembangunnya dari tahun 2011. Mungkin umumnya yang pertama ini air dingin. Sepertinya kalau kita bilang air Citis. Nah, dibangunnya air panas itu tahun 2019. Bulan Maret. Ya. Rupanya kolam ini adalah tempat pemandian air panas. Aura gaib cukup terasa di tempat ini. Apalagi di dekatnya terdapat saung-saung kecil yang tentu saja kosong pada malam hari.